Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iz'anan lirububiyyatih wa'tirafan li'azimi ataihi wa minnatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi asra bi'abdihi wa arajahu ila sab'i samawati wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu bariyatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa dhurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mustamirraini bidaimumiyati qaimumiyati fardaniyatihi wa ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ulun banggakan, ulun sayangnya Buya Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Saqaf, ayahanda Muallim Haji Ibrahim, dan yang di sebelah sidin kalau ulun salah sambet kesalahan sambet ngaran Kanda Muallim Haji Husaini, Kanda Haji Bahruddin, dan alim ulama lainnya, keluarga, kakak-kakak ulun seberataan, hadirin dan hadirat, segenap panitia dan relawan, dan seluruh lapisan masyarakat Desa Penyaungan dan sekitarnya, serta hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Puji syukur tak terhingga kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, taufiknya, takdirnya kita bertemu pada tempat, waktu, kesempatan, dan jamaah yang mulia ini, jamaah Isra Mi'raj dan Haul Abah Guru. Alhamdulillah. Kemudian dimintakan kepada Al-Fakir dua agenda Isra Mi'raj dan manaqib. Maka kita dahulukan membaca manaqib, bukan mendahulukan guru dari Nabi, tidak, tapi yaitu seperti biasalah, asyai'u bisyai'i yuzkaru, sesuatu dengan sesuatu disebut. Seperti berdudiknya Nabi, bukan Nabi mulia Nabi Adam dari Nabi, tidak. Seperti disebut suatu mukaddimah bagi Isra Mi'raj. Kenapa haul lebih ramai dari maulid? Karena haul suasana sedih, maulid suasana ramai, berbeda. Artinya haul itu banyak, karena orang mati, cerita orang mati. Orang lahir adalah orang berhubungan, lahir aja situ seorang, ya Allah. Jadi itu sangat wajar. Salah satu kaidah kita menghormati semua alim ulama, tidak membedakan satu antara lain. Dan uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan dari yang telah mendahului kita, dan lain-lain. Maka dari sekian keutamaan, kelebihan, karamat, ketinggian Abah Guru di sekumpul, yaitu, dan ia adalah rahasianya dari segala karamah beliau, yaitu al-wara'. Topik tentang wara ini panjang sekali diceritakan. Dalam suatu
dalam suatu pengajian malam Senin, beliau menceritakan tentang almarhum ayah beliau bernama Abdul Ghani. Jadi sidin tuh jual teh, banyu teh maksudnya. Entah warung nasi mungkin. Banyak yang mendengar kisah ini. Apabila kada habis orang minum teh itu, ujar Abah Sidin, arwah Abah Sidin, ikam toh atau nang ampih kami minum teh ini, bila ampih kau mintanya. Jadi teh itu dikumpulkan, lo diminum di rumah, kada dibuang. Bepadah kemudian diminum, dikumpulkan. Itu pertama yaitu wara, yaitu bepadah maintah sisanya. Kemudian tawadhu, yaitu meminum bekas-bekas orang. Ada hadisnya itu, musalsalu bisuqya, su'rul mu'mini syifa, bekas minum orang beriman itu adalah obat. Ini musalsal sampai kepada Sayyidina Ali dan Rasulullah SAW. Nah, cukup panjang ini. Jadi banyak yang menceritakan kelebihan Abah Guru ini dari berbagai sisinya. Dari berbagai sisinya. Ada dari bakti kepada orang tua dan guru, ada dari mencintai ahlul bait Nabi dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika kita objektif istilahnya, kita tajamkan pandangan kita, sabuting aja kan belajar anu sidin itu tamat sebertaannya ya bahasa kita inilah, sabuting aja. Maka sebagaimana dalam Ayyuhal Walad kisah Imam Ghazali, murid berguru pada gurunya 30 tahun, tapi selama 30 tahun itu 8 saja pelajarannya. Maka misalnya kita berguru kepada Abah Guru ini berapa tahun, 1 aja cukup, 1 ini. Dan 1 ini bukan hanya ucapan, tapi yaitu perbuatan beliau, haluhu wasiratuhu, keadaan beliau dan ya kehidupan beliau, yaitu adalah al-wara'u, wara' itu tadi. Nah, dari hal paling halus sampai hal paling besar seperti haulan Syekh Saman pada sobintan. Hanya kada ada apa istilahnya. Itulah itu. Maka semadingan dari wara ini bukan jatuh miskin, kada istilahnya, bukan jatuh miskin. Itu kisah pertama, yaitu waraknya Abah Sidin dalam saat warung teh itu tadi. Kemudian selanjutnya kisah Abah Guru juga di majelis malam Senin juga ini, yaitu atau majelis hari lainnya, yaitu sewaktu hendak disuruh oleh sang guru Anang Sya'rani rahimahullah mengajar di Darussalam, disuruh bepada anu ayah. Nah, ulunnya disuruh guru mengajar Darussalam. Nah, apa jawaban Sidin? Kaina ujar guru tuh padahal kan apa jawaban ayah ikam nangai. Nah, lalu jawaban ayah Sidin, bagus benar guru nyawa itu mah nyuruh minta pendapat dulu lawan ayah. Nah, kayak apa pendapat kan ya? Ayah Sidin, ikam selama ini makan aja kalau makan, bawa baju, isi baju aja kalau bawa baju.
Maka bolehkah mengajar Darussalam itu makan kayak biasa aja, bawa baju kayak biasa aja. Jadi itulah, jadi mengajar Darussalam gaji terima, tetapi duit gaji itu sidin kembalikan kepada murid-murid lagi. Nah, asa istilahnya terlambat kiriman. Ini minal wara'i, daripada wara'. Contohnya lah ibaratnya. Apalagi yang lain-lain, wara' aja sebutin. Maka dalam Arba'in Nawawiyah disebutkan wa milakul amri al war'u, dan tali kendali segala perkara agama ini adalah wara'. Wara' ini apa gerang? Nah, wara' ini apa? Yaitu apik dalam masalah duit. Bukan apik ini artinya kada mau bersedekah, kada. Apik dalam masalah sumber duit. Nah ini sumber duit. Seperti dari hal nang halus sampai nang biaya gana, kada semua bintang. Haul sih saman tuh mun kada salah 50 ikung sepi. Mun kada salah nih lah, mun kada panitia aja lah. Kada bintaan. Apalagi haul sidin kita hendak bintaannya tak kada beriakan. Hendak mahaul-haul, hendak kada-kada, hendak umpat menyumbang kada kada. Tetapi bilanya umpat menyumbang haul itu bukti bahwa orang itu pemurah. Karena duit orang bakhil ibaratnya itu penyakit. Jadi sidin menghindari itu. Kada ada nong bagantaran ini atau itu, istilahnya berbagai keperluan dari halus sampai ganal itu ya, selama hidup beliau. Ganal itu seperti haulan Rajab juga saya sama kan. Nah, Rajab selama beliau hidup itu ya itu antar ini antar itu, walaupun ya meminta sumbangan itu sah-sah saja, boleh-boleh aja, siapa yang melarang, tidak ada yang melarang. Nah, tapi menghindari sumbangan orang engken. Nah bahasa sini kan orang engken ini. Jadi kalau kada digatuk, bahasa kita, kalau kada digatuk orang tuh hakon menyumbang, apalagi menyumbang dalam haul abah guru ini, maka itu orang pemurah, itu barakah itu. Dalilnya banyak. Kita ini kada kisah dalil, yaitu berarti orang pemurah karena kada dimintai, kada dimintai. Dan yang dihauli pulang yaitu daripada penghulu orang pemurah, ya, abah guru ini. Siapa kan datang makan, ya. Nah, kita biasa bang, kita membuntil Habib, makannya kita. Nah, jadi istilahnya begitulah. Nah itu ringkasnya. Lupakan belajar yang lain, belajar sebuting aja. Itu barometer. Itu ukurannya. Alim macam apa aja ganalnya, kada wara, kada ada artinya. Duit dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, kada ada artinya. Nah, memang perlu berurut dada. Makan juga ke anak bini gue nih, ya kan? Ya memang tiap orang memiliki keyakinan dan cara pandang berbeda-beda. Makan juga kah anak biniku nih kok harus mengemis kah, harus kayak apakah aku nih. Jadi ini makamnya tinggi. Wara ini bukan makam yang sembarangan makam. Makamnya itu min kibaril aulia, makamul aqtab. Jadi beliau ujar orang wali kutub, silahkan saja. Bisa dari dua perkara. Dari mencintai ahlul bait Nabi bisa menjadi wali kutub, walaupun seandainya beliau bukan ahlul bait Nabi. Masyhur di kalangan al-adarisah Sadah al-Idrisi, disebutkan oleh salah seorang Syekh Abdul Aziz bin Allal al-Idrisi, yaitu
Seorang tidak sayyid bisa menjadi kutub dengan sebab barokahnya mencintai sayyid. Banyak. Ada Syekh Mustafa Bakri, bukan sayyid, dia dikenal Qutbul Auliya, wali kutub. Banyak lagi. Jadi mereka bukan sayyid tapi wali kutub. Ini seandainya abah guru bukan sayyid. Ini bukan pembahasan kita itu. Yang kedua, al-war'u, wara'. Seandainya tidak bukan pintu mencintai keluarga Nabi, mungkin entah ini dan itu ya kan. Al-war'u, dari pintu wara'. Al-war'u ini pintu, yaitu dari sana jadilah orang kibar, orang-orang besar. Orang tipis apa keilmuannya, masih tipis keilmuannya, kada tahan dalam konsep al-war'u ini, ya kan? Kita lihat nang ya manusiawi istilahnya kan, tergoda pada masalah duit lah intinya. Siapa yang bisa selamat dalam masalah duit, itulah war'u namanya, wara'. Itu ukuran, hendak diukur kemana aja itu ukurannya. Kenapa sidin alim besar, kenapa sidin bakaramat, kenapa sidin wali kutub, umpamanya nih. Benarkan saja. Tidak usah disanggah-sanggah. Sebuting aja buktinya al-war'u, wara'. Ada sin bintan? Ada. Kalau pernah. Kalau orang lain bisa itu silakan aja. Lain lagi ceritanya kan manusia banyak nih macam-macam aja kalau lah. Nah, izin kita acara kantung seorang lo keluar. Gitu kan? Kantung seorang lo keluar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Dan itu didikan dari almarhum ayah beliau sendiri, pewitan beliau sendiri, yaitu al-war'u wara'an dan seterusnya. Kira-kira tak ada yang mampu membantah itu masalah war'u ini. Maka adalah Imam Nawawi misalnya mengharamkan sayuran kota Damaskus. Kenapa? Wara'. Berarti wara' ini amalan kibar, amalan orang-orang besar. Ya. Bahkan ada seorang ibu dari para ulama, dari seorang ulama, kurang ingat Imam Ghazali atau siapa. Jadi marah aja anaknya menangis daripada sang ibu ini memakan dari makanan atau dari susu kambing yang di sana itu kurang jelas. Ini rasanya ibu Imam Ghazali. Oh, kalau lain yang penting intisari dari ceritanya itu adalah al-war'u. Orang luhur. Kada sejauh negara ada Habib Ibrahim. Sini satu umat ya negara. Dalam cerita masalah masjid lah. Boleh kasih deh. Kenapa jadi bawa makam bah kubur di negara? Mau unjuk pulpin sebilah. Tabawa pulpin ini ampun orang negara. Pas rapat, pas apa masalah pembangunan masjid. Tabawa bulik ke Hadramaut. Gara-gara sabilah pulpin ini buah bulik sedih ke negara. Lalu meninggal negara. Kalau Pangsin sempat berdakwah apa negara ini karena sempat meninggalnya aja ibaratnya. Kenapa jadi Habib Ibrahim ini meninggal negara ini murid dari Sohibul Maulid Habib Ali Al-Habsyi. Kenapa? Membulikakan pulpin sabilah adalah wahina. Nah itulah nilai agama itu di situ. Karena wara itulah menjadilah seorang minal kibar antara orang-orang yang besar. Lain tuh lupakan. Itu saja ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalam bicara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang pertama hikmahnya dalam kitab Nurul Zalam Syekh Nawawi Banten Syarah Aqidatul Awam. Sebab Isra Mi'raj itu bumi ini sombong. Sebabnya diantara sebabnya barangkali ada sebabnya di dalam diri pribadi Nabi, kematian,
bini dan paman. Ada sebab yang lain istilahnya, berkaitan, berkorelasi, yaitu sebab yang lain dan masyhur juga disebutkan. Kenapa jadi Isra Mi'raj terjadi? Karena bumi ini sombong. Ujar bumi kepada langit, hai langit, di wadahku ada lautan, ada pegunungan, ada pepohonan hijau dan lain sebagainya. Ujar langit, di wadahku ada bintang, ada matahari, ada bulan. Lalu dijawab ulang oleh bumi, di wadahku ada para nabi, para wali, dan ada junjungan Muhammad SAW. Karena kabu pandir lagi langit, maka itulah di Isra Mi'rajkan Nabi ke langit. Ujar siapa? Syekh Nawawi Banten dan ulama lainnya. Apa hikmahnya? Orang sombong ini biasanya orang rendah. Ada orang tinggi, ada orang tinggi itu muyak udahnya dengan ketinggian, jadinya berani aja lagi. Nah orang yang minda menggas, minda aja kita sombong, ini makhluk bumi ini. Baik. Kemudian kedua, dalam Sahih Bukhari disebutkan, atau kita tadi ayatnya sudah dibacakan juga lah. Berarti kita hikmahnya aja lagi. Yaitu dari Hutbah bin Khalid sampai kepada Anas bin Malik sampai kepada Malik bin Sa'sa'ah. Ia berkata, adalah baginda Nabi SAW menceritakan kepada mereka akan malam di mana beliau di Isra Mi'rajkan, yaitu bainama ana muttaji'un fil hatim wa rubbama qala fil hijri isja'ani atin. Tatkala aku berabah di Hijr Ismail, tiba-tiba datang orang yang datang, yaitu Sayyidina Jibril dan Mikail. Kalimat tiba-tiba ini berarti tidak ada, yaitu kesiapan dan kesengajaan daripada Nabi SAW. Memang ada suatu, yaitu kalimat al-imdad biqadril isti'dad. Anugerah tergantung persiapan kita. Ini itu lumrah. Pada istilahnya sebagai murid nih, sebagai kita yang menghendaki anugerah ya tentu siap-siap menghendaki pertolongan, menghendaki ilmu, menghendaki pemberian, ya kita menyiapkan diri untuk layak diberi. Tetapi dalam bainama ana muttaji'un fil hatimi iz ila akhirih, tatkala aku berbaring di Hijr Ismail, tiba-tiba, ini berarti segala sesuatu itu di luar dari perencanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, rahimakumullah. Maka di dalam hidup kita ini ada syariat, disuruh memilih antara kanan, kiri, baik dan buruk. Tetapi ada juga hakikat, yaitu tak ada pilihan. Digabung antara keduanya. Syariat disuruh memilih jalan apa yang mesti kita jalani, sedangkan hakikat yaitu tidak ada pilihan. Buktinya apa? Kita lahir, tidak ada, kita disuruh memilih. Kamu nak lahir di mana? Nak di rahim dan sulbi siapa? Pada tanggal apa? Ada kalau lahir. Kadang disuruh kita memilih. Mati kita juga adalah kita disuruh memilih. Kamu hendak mati apabila, di mana, jam apa, tanggal apa, kadang.
Maka di antara lahir dan mati itu juga tak ada pilihan. Semua kita menjalani qad jaffal qalam, apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu ada pilihan, maka itu juga sudah ditentukan bahwa seakan-akan kita memilih pilihan itu. Apa yang diambil dari sini adalah menghargai semua orang yang telah membersamai kita. Dari orang tua, dari guru, dari dangsana kita sampai bini, sampai laki. Bayangkan bini kita dikandung, dilahirkan, disuapi, dibasuhi, dibesarkan, disekolahkan sampai S1 soalnya tamat SD benar ya. Hanya untuk wajib bakti kepada kita. Laki kita mun dibini kayak itu juga. Yang dibesarkan oleh kuitannya, dilajari bercari hanya untuk menjadi sandaran bagi kita sebagai istri. Dan seterusnya. Kemudian ketiga, muttaji'un, berbaring. Nah, Isra Mi'raj ini diawali dari guring, sebagaimana pada hadis yang lain yang jelas kemudian dibangunkan. Maka ada pelajaran di sini adalah bahwa guring itu adalah pertemuan dan jaga itu adalah perpisahan. Kok bisa? Pada guring, pada tidur kita bertemu, saat tidur kita bertemu, dan saat jaga kita berpisah. Oh, bagaimana? Nah, saat tidur di mana bertemu? Siapa yang menutup pelupuk mata kita? Siapa yang menjaga mata kita dan diri ini dari semut, dari berbagai hal lainnya? Apakah kekasih kita, pasangan kita? Tidak. Siapa yang saat kita guring, saat kita tidur, siapa yang mengistirahatkan ini sejenak tanpa mematikan mesinnya? Ya, siapa yang mengistirahatkan ini sejenak? Coba kalau mesin dimatikan sebentar saja, darah ini akan beku. Ya kan? Siapa sebenarnya kekasih kita itu? Dia adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guring adalah pertemuan. Kenapa jaga adalah perpisahan? Karena jaga, saat kita terjaga ini kita melihat aneka warna dan melupakan kekasih sebenarnya. Kita terpesona oleh kekasih bayangan dan kita terlupa oleh kekasih sebenarnya yang menjaga kita saat kita terlelap tidur. Amun pacar aja atau bini aja kita goreng-goreng juga ada urusan ya Allah. Nah, maka itulah bainama ana muttaji'un fil hadim, tatkala aku berbaring. Orang alim berbaring itu banyak ilmu yang ia dapatkan. Mun kita berdiri kan kada ada ilmunya, lalu ciri orang kada alim, pepandirnya gawiannya pepandir aja rugi. Pada saatnya pepandir, coba baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, sama pahala 2 rakaat dalam ihya'nya bab tahiyatul masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dapat tanaman di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kekal abadi ucapan kita ini sampai hari kiamat. Jadi mun orang alim kata aja bepandir lain karena itu tadi. Nah, maka itulah muttaji'un, barabah. Jadi orang alim ini biar barabahnya banyak ilmunya, banyak nilainya.
mun kita kada alim kujul kada ketahuan kadap ari kujul kada karena naja sanja udah bah orang sehari ini bisa khotam Quran sekian dari sini perjalanan kemana bisa 3 juz bisa 5 juz dan seterusnya. Nah, ini coba kita renungkan istilahnya, coba kita renungkan. Nabi berbahaya Isra Mi'raj bainama ana muttaji'un fil hatim id ja'ani atin wallahu a'lam. Mudah-mudahan sekilas daripada muqaddimah hadis Isra Mi'raj ini memberikan pelajaran, memberikan ilmu kepada kita, yaitu kurangi berbicara, banyaki berzikir. Contoh pada paguruan tuh warak dalam masalah duit, jangan takutan miskin, cari duit tuh nang halal, jauhi nang kada tapi jelas, jangan takutan miskin tuh pelajarannya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nasihat agama. Mudah-mudahan kita semua diberi daya Allah satu mengamalkan kehidupan kita ini sebagai sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk terakhir doa selamat. Untuk yang pertama kami mintakan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim, dan penutup nanti doa selamat sekali lagi mintakan kepada Al-Mukarram Habib Alawi bin Muhammad As-Sagaf. Kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوبة وعلى آله وصحبه ومن المنسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يمتلئ بها قلوبنا خشية ومحبة ويقينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجة وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات بالحياة وعبد الممات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا وسلم نيتنا وسلم مرادنا وسلم علومنا وسلم جميع أعمالنا وسلم جميع أمورنا وسلم المسلمين والمسلمات وجميع أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك باسمك الأعلى الأجل الأكبر أن توفقنا لما فيه رضاك، أن توفقنا لما فيه رضاك، أن توفقنا لما فيه رضاك، وأن تيسر لنا جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وأن ترزقنا قوة الإيمان وقوة اليقين وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بنا صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa daima fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka amali wa akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min fitnatil dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'udzu bisalamatan wa sihhah wa afiyah lana وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وجزاء في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب الرحمة وباب البركة وباب النعمة وباب القوة وباب السلامة وباب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikianlah terakhir doa selamat, mudah-mudahan sekali doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ulun atas nama pembawa acara dan sama panitia mengucapkan terima kasih dan ampun maaf pada kesalahan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.